Menyatakan ya, kita harus melakukan atau menggunakan ahli digital forensik yang netral dan yang seimbang. Ya, nanti Dr. Rizwan akan menyampaikan kenapa kami keberatan kalau hanya ahli digital forensik dari kepolisian. Ya. Nah, kalau balik ke yang tadi ya, ke James Green ini, apakah ini dia harus datang ke Indonesia khusus atau cukup dokumennya sebenarnya dikirim ke dia itu ya, kalau yang dalam obrolan? Nah, itu betul, itu kita sempat bicarakan juga bahwa untuk membedakan mana yang asli yang tidak, itu dia tentunya harus ada dua dokumen kan? Iya. Jadi artinya ini kalau memang kemudian ada pembandingnya, siap dia siap bersedia mendampingi Roy Suryo ini ya. Menyatakan ya, kita harus melakukan atau menggunakan ahli digital forensik yang netral dan yang seimbang. Ya, nanti Dr. Rizwan akan menyampaikan kenapa kami keberatan kalau hanya ahli digital forensik dari kepolisian. Ya, gitu. Ini minimal harus ada ahli digital forensik yang netral atau kalau perlu internasional yang ada. Ada beberapa referensi ahli digital forensik internasional. Dan itu prosesnya gak cuman datang jam 10 kemudian jam 12 sudah pulang. Ya, itu nggak mungkin gitu loh. Jadi sekali lagi kita juga menyampaikan bahwa kami siap melakukan itu, apalagi kami terima kasih sekali lagi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalannya ya. Kami didukung oleh para lawyer yang luar biasa dari TPUA dan juga teman-teman yang mendukung sampai kemarin sudah ada ratusan kawan ya. Kita ini satu ya. Kita ini semua bergerak bersama ya untuk tujuan demi masyarakat. Mungkin Anda bisa jelaskan bagaimana ceritanya Anda kok sampai mengkontak James Green itu dulu, dan nanti kita baru cerita siapa sih James Green ini. Ya, terima kasih Bung Hersu untuk kesempatan ini. Jadi awalnya saya mendapat teks yang dihubungi dari teman aktivis, beliau seorang teman aktivis senior di tanah air, menghubungi saya dengan tujuan untuk meminta bantuan dicarikan seorang top examiner dokumen forensik dokumen examiner. Tapi di Amerika di sini lebih dikenal dengan istilah certified forensic document examiner. Oke. Dengan permintaan itu tentunya sebagai seorang sesama aktivis, saya tergerak di situ untuk mencoba mencari siapa yang saya pikir yang top dan sangat qualified untuk menjalankan tugas itu. Dan kemudian Anda berkomunikasi dengan James Green ini dan dia bersedia ya untuk membantu itu ya? Betul. Nah, setelah saya memiliki tujuan yang kemudian saya menghubungi salah satu yang saya anggap sangat senior ya di West Coast di Amerika Serikat ya, di West Coast di pantai daerah saya ya, pantai barat ya. Namanya James A. Green. Jadi mereka yang curious ya, ingin googling silahkan, ingin bisa silahkan. James A. Green Certified Forensic Document Examiner. Saya telepon cukup lama saya berbicara. Jadi pertama saya memperkenalkan diri, kemudian saya katakan bahwa saya orang Indonesia yang tinggal di berdomisili di California, dan saya beritahu tujuan saya menghubungi beliau. Dan setelah saya ceritakan sedikit background tentang kasus di tanah air tentunya, dia bisa memahami apa yang saya jelaskan. Tapi yang sangat menarik ketika saya menyebutkan bahwa kasus ini menyangkut mantan Presiden Indonesia, dia cukup kaget gitu. Oh really? Yes it is. So this must be a high profile case. Terus jadi dia kemudian menjelaskan sedikit tentang apa yang dia lakukan selama ini. Jadi secara prinsip ya, kalau memang dia dibutuhkan, dia akan lebih istilahnya honor ya, delighted untuk bisa membantu kalau memang dibutuhkan. Ya. Oke. Kenapa Anda memilih James Green ini? Seperti apa sih reputasinya ini? Jadi ya, saya memilih beliau karena saya anggap beliau ya sangat qualified di daerah saya di West Coast. Pertama, dia sebelum menjadi seorang certified forensic document examiner, beliau ada seorang police officer. Jadi ibaratnya kayak ini lah polisi di baris krim gitu ya. Nah, dalam tugasnya di police officer itu dia sekitar 2,5 tahun itu menjadi khusus menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan pemalsuan dokumen. Jadi dia bekerja di namanya di Police Department di kota Eugene di Oregon, negara bagian Oregon. Nah, dari pengalaman itulah ketika dia sudah istilahnya pensiun dari kepolisian, dia meneruskan apa yang dia sukai menjadi seorang forensic document examiner. Dan selama ini dia sudah menjalankan selama 37 tahun. 37 tahun. Dengan pengalaman yang begitu luas, tentunya sudah ribuan yang sudah dia
tangani kasus pemalsuan. Tetapi yang pernah dia katakan pada saya, Pak, mayoritas kasus yang sudah dia tangani itu sudah selesai sebelum masuk pengadilan. Karena ya tidak terlalu sulit lah gitu loh sebenarnya untuk membuktikan ini yang forgery atau yang tidak. Tetapi yang masuk di pengadilan itu ya juga ratusan. Dan dia sudah mendapatkan testimoni lebih dari 150 perkara pemalsuan dokumen sejauh ini. Dan dia tentunya sebagai seorang senior di dalam examiner forensic examiner, dia juga menjadi board member dari namanya the American Board of Forensic Examiner, Document Examiner di Amerika Serikat. Jadi dengan pengalaman itulah saya pikir wah ini yang cukup qualified lah saya bilang untuk jadikan perbandingan ya kalau seandainya teman-teman di tanah air membutuhkan dia punya service atau expertise-nya. Dan kebetulan informasi ini sudah saya teruskan ke teman saya Yuda ini. Iya. Jadi artinya ini kalau memang kemudian ada pembandingnya dia siap bersedia mendampingi Roy Suryo ini ya. Soalnya saya mungkin kalau di Indonesia kan yang kita baca bahwa Barreskrim menolak soal itu. Tapi kalau prakteknya di Amerika seperti apa sih sebenarnya kalau ada sengketa-sengketa semacam ini? Seperti di Indonesia juga ya, Bung Hersu ya. Jadi sebelum ke pengadilan itu kan biasanya ada yang namanya arbitrasi atau harus diturunkannya. Disitulah kadang-kadang kalau sudah pihak satunya sudah menemukan bukti, hey ini saya punya examiner, ini bukti palsunya di sini, mereka rata udah settle di situ, nggak harus ke pengadilan. Karena ya kan dapetin duit, jadi harus hire lawyer dan sebagainya. Dan sebenarnya masalah ini juga saya sebutkan di conversation bahwa di Amerika kan pernah terjadi juga dengan Presiden Obama. Bukan masalah diploma, tapi dengan masalah sertifikat kelahiran ya. Untuk kelahiran disebut dengan birther movement. Nah itu kan terjadi pada tahun 2008. Tapi waktu itu Presiden Obama tidak memperdulikan karena dipikirin joke gitu kan. Tapi mulai 2008 ya, 2009 itu mulai picking up the steam. Kemudian 2011 itu menjadi isu nasional karena apa? Karena ada orang penting yang risk the question itu, namanya itu Donald Trump. Tapi waktu itu dia belum jadi presiden. Nah, ketika sudah menjadi isu nasional itu, akhirnya apa? Presiden Obama yang merasa gerah ya, akhirnya dia rilis dia punya birth certificate. Setelah semua publik tahu dia lahir di Hawaii, meskipun banyak orang yang alert ya mengira dia lahir di Kenya, ada juga yang mengira dia lahir di Indonesia. Setelah dipublish sudah selesai, karena dia punya bukti autentik bahwa dia lahir di Hawaii. Dan saya juga sebagai seorang aktivis heran juga ya, kenapa Pak Jokowi ya sebagai presiden, mantan wali kota, mantan gubernur, presiden 2 kali, tentu saja dia sudah banyak yang merasakan namanya uang rakyat ya, penghormatan juga sebagai uang rakyat. Ketika diminta bukti ijazah yang asli kok nggak mau ngasih tahu. Dia kan seorang pejabat publik. Nah, beda kalau dia seorang sipil ya, ordinary citizen, dia tidak obligated. Ini mantan pejabat publik. Jadi, nah di situ juga saya pikir, wah ini kenapa nggak nyontoh kayak Presiden Obama gitu. Jadi ketika masalah itu menjadi isu nasional, ya you have the obligation, kamu punya kewajiban untuk supaya tidak ada semacam kerusuhan di dalam masyarakat kan. Sekarang ini dengan semakin tidak dibuktikan keasliannya, tidak mau publikasi kan akhirnya rakyat menjadi gaduh seperti ini. Jadi sebenarnya kayak kasus Jokowi ini juga simpel harusnya ya. Ini sangat simpel sekali gitu loh. Ya jadi yang juga yang saya nggak habis pikir itu ketika saya mendengar argumentasi dari para lawyer, lawyer Pak Jokowi, dia tidak punya kewajiban. Hey, ingat Pak Jokowi itu bukan orang biasa. Pak Jokowi itu mantan presiden dan masih menjabat publik. Jadi kalau orang sudah menjadi pejabat publik itu tidak ada namanya invasion of privacy. Saya pernah menjadi pejabat di Amerika Serikat. Saya pernah menjadi sidik 2002 sampai 2008. Ketika saya menjabat, tidak ada yang tidak bisa diskruni dari diri saya. Setiap tahun saya harus filing namanya form IRS form 700 itu diskus saya punya aset, punya perusahaan, punya interest gitu. Jadi kalau sudah menjadi pejabat publik, nggak ada istilah itu adalah privacy dari seseorang gitu. Karena bagaimanapun juga pejabat publik itu karena milik rakyat, dia itu mendapat mandat, mendapat gaji, mendapat kehormatan, penghormatan, pasti itu semuanya dari uang rakyat gitu. Ketika sudah seenaknya ibaratnya menikmati semua itu, ketika dituntut rakyat untuk to show your original document, terus nggak mau, kan lucu gitu. Jadi lucu deh dari kita sebenarnya Bang Arsi ya membicarakan masalah ini tuh
Kita yang di Amerika itu merasa malu. Tapi Anda nggak boleh mengeneralisir ini bahwa orang Indonesia semuanya ya. Ini Jokowi loh ya, bukan orang Indonesia secara keseluruhan loh ya. Betul. Jadi ya betul. Saya tidak tadi. Jadi sudah jadi presiden, sudah pernah wali kota, gubernur, masa diminta Indonesia tidak mau publikasi, kan lucu gitu. Ya. Nah, jadi Anda mencurigai juga ada sesuatu di balik itu gitu. Ya kalau ibaratnya Bung Hersu ya. Iya. If you have nothing to hide, misalnya, kalau kamu memang tidak sesuatu yang disembunyikan, apa susahnya gitu? Seperti Presiden Obama, kalau dia memang benar-benar lahir di teritori Amerika ya, ngapain juga dia tidak berani kalau dia punya bersertifikat? Karena itu sudah menjadi isu nasional, sudah menjadi tuntutan rakyat. Jadi Presiden Jokowi, mantan Presiden Indonesia yang itu, he has every obligation. Dia tuh punya kewajiban, bahkan itu adalah tuntutan konstitusional. Dia harus publikasi, dia punya ijazah aslinya. Entah itu asli atau tidak, itu nanti. Yang penting dia karena sudah ditutup dia publikasi. Gitu. Nah, saya bahkan punya saran begini. Kalau seandainya pengacara Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi tidak mau mempublikasi, maka yang wajib mempublikasi adalah Barreskrim. Ya, karena dia sudah menerima ijazah itu. Dan yang terakhir, kalau Barreskrim juga tidak mau, maka Presiden Prabowo Subianto itu punya kewajiban ya untuk menjalankan konstitusi, untuk menjalankan konstitusi, untuk supaya masalah ini case close, supaya tidak berkepanjangan ya. Paling tidak DPR juga harus take action, atau seburuk-buruknya sebelum presiden, yaitu hakim pengadilan yang menerima kopinya asli itu punya kewajiban juga untuk diskurs. Ingat, di dalam demokrasi, bahkan saya tidak mau nyebut terlalu banyak demokrasi, di dalam undang-undang dasar juga disebutkan kedudukan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan di tangan Barreskrim, bukan di tangan hakim pengadilan, bukan di tangan yang lain. Nah, kalau rakyat sudah menuntut, ya rakyat itu harus diberitahu, dan rakyat itu punya hak untuk mengetahui dan diberitahu. Jadi istilahnya begitu. Nah, kalau balik ke yang tadi ya, ke James Green ini, apakah ini dia harus datang ke Indonesia khusus atau cukup dokumennya sebenarnya dikirim ke dia itu ya, kalau yang dalam obrolan? Nah, itu betul, itu kita sempat bicarakan juga, bahwa untuk membedakan mana yang asli yang tidak, itu dia tentunya harus ada dua dokumen kan. Nah, dalam kasus ini tentunya ijazah yang asli, misalkan yang dimiliki oleh mahasiswa lain yang lulus pada tahun itu, dengan ijazahnya dia yang harus di-compare. Nah, jadi kalau untuk membedakan mana yang tidak, kan dia itu kan bisa karena memang itu ahlinya, dia di bidang handwriting, signature, tanda tangan yang palsu, tulisan, kemudian dokumen-dokumen yang tidak asli, itu kerjaannya beliau lah. Jadi ya itu bisa juga dikirimkan. Kalau memang seandainya dia harus didatangkan, ya tinggal menghubungi saja. Karena itu terakhir dari pembicaraan saya, karena saya bukan yang punya kasus, saya jelaskan begini bahwa saya hanya membantu teman-teman di tanah air yang sekarang sedang menghadapi kasus ini. Saya minta persetujuan dia, izin dia bahwa I'm going to forward your phone number, your email address itu kepada teman-teman saya di Indonesia. Oke, ya, you feel free to do that. You can access my website. Kalau ingin penjelasan lebih langsung, silakan meminta mereka untuk menghubungi saya langsung. Kebetulan waktu saya telepon itu dia sendiri yang pick up telepon. Jadi ya baguslah. Oke. Saya penasaran aja ya, ini kalau teman-teman Indonesia di luar negeri tentu mengikuti ya peristiwa ini ya, karena ini pasti sangat menarik begitu. Tapi apakah orang asing juga, orang Amerika, katakanlah teman-teman Anda juga gitu, kemudian melihat ini dan membanding-bandingkan dengan kasus yang terjadi di Amerika pada kasus Obama gitu? Ya, seperti yang saya bilang, itu sebenarnya lucu kalau dari versi kita yang di Amerika ya. Iya. Masa ada pejabat publik ya, kok nggak malu sama rakyat, sudah menikmati uang rakyat, gaji dapat dari rakyat, penghormatan dari rakyat, diberi mandat pun dari rakyat. Ketika sudah menjalankan itu semua, menikmati semua, sudah waktunya diminta untuk menunjukkan ijazah aslinya, kok malah ngacir ibaratnya gitu. Presiden Obama saja yang dia presiden di Amerika Serikat ketika isu itu menjadi isu nasional, dia langsung ke sini loh. Padahal awalnya itu selama 2 tahun loh, 2008, 2009 itu sudah muncul. Cuman ya ngetop-ngetopnya 2011 ketika Donald Trump yang mengangkat isu-isu akhirnya. Dan waktu itu tidak sampai masuk ke pengadilan atau bahkan sampai Obama didatangi oleh para penggugatnya, nggak sampai segitu ya kasusnya waktu itu ya? Bagaimana mau nyampe, sedangkan setelah sertifikat itu dikeluarkan dari The County Clerk dan memang sudah bukti Obama lahir di Hawaii, mau apa lagi? Pengadilan juga akan kalah.
Wong itu sudah, nah itulah makanya sesuatu yang sepele ini kenapa harus berlarut-larut gitu loh Bang Yusuf di tanah air. Karena masih banyak isu lain yang lebih kompleks, lebih perpleks, lebih complicated. Macam masalah ijazah aja begini complicated gitu. Makanya lucu kedengarannya kalau di Amerika.